Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andisar Al-Ghifari, nomor stambuk F551-2085 dari Universitas Tadulako, ingin menjelaskan mengenai grafika komputer, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah grafika komputer. Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Grafika komputer yaitu seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, atau citra realistik untuk seni, game komputer, foto, dan animasi komputer. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah untuk memvisualisasi data dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Grafika komputer merupakan kumpulan dari beberapa ilmu yang lain seperti matematika, geometri, analisis atau ilmu numerik, dan ilmu komputasi. Grafika komputer memiliki implementasi dari pengolahan citra, image processing, dan visi komputer atau computer vision. Image, citra, dan grafik. Image atau citra merupakan gambar yang diambil dengan alat pengambil gambar seperti kamera, scanner, dan lain-lain. Sedangkan grafik adalah gambar yang dibuat dengan cara tertentu, yaitu dengan cara yang ada di grafik komputer melalui penulisan skrip atau skrip kode program. Sejarah grafika komputer. Fase pertama yaitu tahun 1950. Disebut era komputer interaktif. Kedua itu prosesor belum begitu cepat. Ketiga masih menggunakan tabung katoda atau CRT. Keempat sudah menggunakan lag pen sebagai pointer. Kelima yaitu menggunakan pemrograman otomatis. Fase kedua yaitu ditemukannya grafika interaktif modern oleh Ivan Sutherland. Kedua, sudah ada keyboard dan lag pen. Ketiga, terdapat penelitian dengan produk IDET. Fase ketiga yaitu sudah digunakan sektor industri, pemerintahan, dan ilmuwan. Digunakan untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Fase keempat, dikembangkannya penelitian gabungan antara desain dan pemodelan visual. Kedua itu sudah ada teknologi hybrid. Bidang-bidang dalam grafika komputer. Grafika komputer saat ini sudah diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, militer, pemerintahan, ekonomi, perbankan, dan lain. Salah satu contoh yang mencakup di kehidupan sehari-hari itu seperti film, special effect, industri. Ada dua yaitu CAD atau computer aided design, kedua itu automated machine. Ketiga itu visualisasi. Terdapat dua yaitu data ilmiah, kedua itu hasil medik. Contohnya seperti scanning, X-ray, dan MRI. Kedua itu permainan komputer atau game komputer seperti game simulasi dan lain-lain. Yang keempat itu distribusi online, modeling, representasi objek atau lingkungan. Terdapat dua yaitu shape atau geometri dari sebuah objek. Kedua itu appearance, emission, reflection, dan transmission of light. Animasi. Bagaimana caranya kita menampilkan gerakan objek? Yaitu posisi, sudut, dan sebagainya sebagai fungsi dari waktu. Bagaimana caranya kita mengendalikan gerakan? Yaitu ada 4. Pertama, membuat gerakan menggunakan tangan, mengisi keyframe. Kedua, simulasi perilaku, membuat program yang berfungsi sebagai otak dari sebuah objek. Ketiga itu simulasi fisika, dan keempat yaitu menangkap gerakan. Kita menuju ke pertemuan kedua yaitu teknologi display.
Perkembangan perkembangan teknologi perkembangan teknologi komputer grafik dari masa ke masa harus juga diikuti dengan perkembangan teknologi display yang berfungsi sebagai alat keluaran dari grafik yang dibentuk agar dapat dinikmati oleh kita semua. Saat ini teknologi display yang paling populer dan yang paling banyak digunakan adalah LCD atau Liquid Crystal Display. Teknologi LCD Liquid Crystal Display telah ada sejak beberapa tahun yang lalu, yang secara stabil menghasilkan begitu banyak produk baru dan ditampilkannya semakin baik. Perkembangan unjuk kerja atau performance tampilan ditandai yang pertama dengan munculnya jenis segmen yang hanya dapat menampilkan angka. Kemudian diikuti dengan sistem DOT Matrix yang mampu menampilkan karakter dan grafik. Display LCD kemudian berkembang dari monokrom menjadi color, mulai dari hanya gambar citra atau image sampai citra bergerak, dan dari ukuran kecil hingga layar besar. Ada dua cara menampilkan gambar, yaitu pertama vector display, yang kedua itu raster display. Perbedaan vector display dan raster display itu vektor terbentuk dari kumpulan berbagai garis maupun bentuk, sedangkan raster image merupakan komposisi dari banyak piksel berwarna hingga membentuk kesatuan gambar, dan vektor dapat diubah menjadi raster, sedangkan raster tidak dapat diubah menjadi vektor. Perbedaan dari bentuk grafis yaitu vektor disusun oleh objek geometris yang dibuatkan berdasarkan perhitungan matematika. Kedua, sifatnya resolution independen. Ketiga, pengaruh perbesaran tidak pecah, blur atau rusak. Keempat, ukuran penyimpan relatif kecil. 5, digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana, warna solid atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. Cocok untuk logo dan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk. Keenam, format penyimpanan bisa berupa AI, CDR, FA, atau IPS. Software yang digunakan adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Inkscape. Kedua yaitu raster. Terdapat 7, yaitu disusun oleh objek yang disebut pixel. Sifatnya resolution dependen atau dipengaruhi resolusi, pengaruh perbesaran pecah, blur, dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Keempat, ukuran penyimpanan relatif besar. Kelima, digunakan untuk gambar kompleks berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka, seperti foto dari hasil bidikan kamera. Format penyimpanannya yaitu PSD, TIFF, JPEG, GIF, dan BMP. Terakhir yaitu software yang biasa digunakan adalah Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Corel Photo Pen, atau GIMP. Terima kasih telah menonton.